Halo Sobat Amis, jumpa lagi sama gue Marcel dari Fish and Furious Gallery. Jadi di kesempatan hari ini gue mau sharing, gue mau kasih tips dan trik buat kalian. Kenapa sih teman-teman di rumah pasti ada yang pernah merasakan gagal pelihara pari terus kapok? Kenapa? Karena kuncinya dari pelihara pari itu kuncinya hanya di awal sebenarnya. Di awal itu kalau kalian sudah paham, kalian pasti bisa ngerawat pari-pari kalian di rumah. Jadi misalkan kalian baru beli ikan pari nih dari siapapun, entah dari saya, entah dari yang lain. Nah, kuncinya di awal hanya pada saat aklimasinya. Kalau aklimasi kalian benar, itu bisa membuat pari-pari kalian tetap awet dan tidak gagal. Jadi akan gua kupas tuntas hari ini caranya dari nol supaya kalian tidak gagal pelihara pari. Terutama buat teman-teman pemula, teman-teman yang baru awal mau coba untuk pelihara pari. Gua akan share satu persatu tips dan triknya, oke? Ikutin terus. Oke, jadi kalian perlu cukup selang aerator ke akuarium kalian di rumah. Kayak ini. Kalian sedot, keluar airnya. Oke. Setelah keluar airnya, kalian cukup siapkan aerator yang posisi nyala. Batu aerator atau oksigen juga bisa. Ini kan nyala nih ya. Nah, ini selang bisa kalian pakai 1 atau 2. Itu terserah kalian. Proses ini kalian tunggu sambil kalian siapkan ikannya. Kalian buka. Ini kantong misalkan baru datang. Kalian buka. Oke. Kalian tuang ikannya. Ini wadahnya pakai box ya. Kalian tuang ikannya. Nah. Oke. Ini aerator mulai menyala. Ini posisi air nyala nih. Ya. Tuh. Dari akuarium ini akan jatuh airnya secara perlahan melalui selang aerator. Proses ini bisa kita bilang namanya dripping. Oke. Kita dripping ini selama aeratornya nyala atau oksigen murni bisa nyala. Kalian cukup 15 menit lah, 15 menit sampai 20 menit. Perlahan hingga nanti kan air dari sini penuh mengisi ke sini, ya kan? Kalian bisa buang pelan-pelan ini pakai selang atau bisa buang ini pakai gayung, pelan-pelan buang airnya. Jadi air dari sumber lama dari ikan yang datang ditambah dengan air sumber baru, perlahan demi perlahan itu akan bercampur dan kita buang pelan-pelan. Jadi lama-lama air yang di sini persentasenya lebih besar dibanding air lamanya dia, sehingga ikan perlahan-perlahan akan beradaptasi untuk air baru. Oke, habis itu kalian bisa buang nih, airnya udah mulai banyak, sambil buang perlahan demi perlahan. Oh iya, satu lagi. Kalau pada saat kalian memasukkan air dari sumber baru ini dan sumber air baru ini semakin banyak datang di dalam wadahnya ya, terus ternyata pari kalian buk. Nah, itu tandanya air kalian yang di akuarium lama kualitasnya sudah tidak baik. Jadi kalau parinya masih tetap tenang, tetap santai, itu airnya bagus. Cuma kalau misalkan parinya ternyata agak stres, agak ya ada loncat-loncatnya, itu berarti air kalian di akuarium itu kualitasnya kurang bagus. Jadi itu tips lagi buat kalian, diperhatikan masalah itu, sehingga kalau misalkan ternyata parinya gelisah, kalian harus pikirkan gimana caranya dia sumber airnya langsung stop dulu, biarkan dia diam dulu, terus langsung pikirkan sumber air di akuariumnya itu harus diperbaiki dulu.
Oke, setelah 15 menit sampai 20 menit kita diamkan, kita cabut selangnya. Ikan juga kelihatan kondisinya stabil, kondisinya oke, ya kan? Simpan. Habis itu kita mulai serok ikannya. Oke, kita pindahkan ikannya perlahan demi perlahan. Pindahkan ini. Oke. Nah, kita pindahkan secara perlahan ikannya ke akuarium. Halo. Oke. Oke, udah. Nah, setelah itu kalian bisa gunakan ini kalau ada di rumah. Bisa stress coat, bisa stress guard, bisa refresh. Banyak merek di luar sana yang fungsinya untuk melindungi melindungi ikan-ikan overstress sehingga lendirnya itu tidak lepas lendir berlebihan. Karena ikan kalau kena tempat yang baik pasti lepas lendir berlebihan gitu. Nah, kita bisa tambahkan ini. Ingat ya, stress coat, stress guard atau refresh bisa dipakai. Nah, ini kita tambahkan. Karena tanknya cukup gede, kita tambahkan agak banyak. Nah, setelah itu kunci nomor 3, oke. Pastikan suhu air kalian tidak terlalu dingin, bisa di setting 28 sampai 30 derajat. Oke. Dan kunci terakhir adalah matikan lampu tank kalian untuk sementara waktu. Hingga biasanya pari yang baru masuk di dalam akuarium itu akan diam dulu sebentar, diam, nggak mau aktif. Nah, matikan lampu. Ketika pari mulai aktif dan kalian misalkan mau coba untuk makan setelah 6 jam kemudian, itu lampu boleh dinyalakan lagi. Atau keesokan harinya lampu boleh dinyalakan lagi juga nggak masalah. Jadi, intinya adalah pari adalah makhluk hidup. Kita adalah makhluk hidup. Dimana kita kalau datang ke tempat baru harus nyaman dulu, baru kita bisa tenang, bisa santai, bisa relax. Nah, jadi sama perlakuannya sama kita memanusiakan ikan. Salah ya. Jadi sama perlakuannya sama-sama makhluk hidup. Jadi pasti pengennya nyaman dulu, tenang dulu, santai dulu, relax dulu. Kasih dia yang terbaik, dia tenang dulu, gelap. Karena kebetulan kan pari itu juga adalah hewan yang nokturnal. Nokturnal itu kan dia akan aktif di malam hari. Jadi makanya kita kasih dia kegelapan dulu. Kita kasih udah setting semuanya, kasih stress coat, kasih heater 28-30 supaya tidak mencegah air yang terlalu dingin. Nah, habis itu dia sebentaran akan stabil dan kalian bisa enjoy pelihara pari di rumah. Oke, jadi sekian dulu tips dan trik dari saya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang pemula, teman-teman yang pernah gagal untuk coba pelihara pari, dan semoga bermanfaat semuanya dan kalian bisa enjoy pelihara pari. Oke teman-teman, happy keeping, salam amis. Bye-bye.